Semua kembali lagi bersama aku Dia Citra Kurniawan, kelas Hubungan Internasional. Jadi kali ini adalah video lanjutan dari part 1, yaitu part 2, atau juga bisa disebut video ini pengembangan dari video part 1-nya. So, di video kali ini aku hanya menjelaskan 2 pertanyaan aja. Tapi sebelum itu, aku pengen mengevaluasi video part 1 aku, yaitu video di situ hanya pure pertanyaan aja tanpa penjelasan, dan juga di video part 1 itu kurang tersusun rapi dan juga kurang kritis dan tidak ada teorinya. Oke, first question atau pertanyaan pertama, mengapa orang bisa memandang orang lain sesuai dengan fisik seperti warna kulit? Jadi, itu tuh sudah sering terjadi, khususnya di Indonesia. Karena kalian tahu sendiri kan, Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama, dan juga warna kulit yang berbeda-beda. Dari situlah awal mula terjadinya rasisme warna kulit tersebut. Oh ya, for the information, rasis adalah suatu kepercayaan atau doktrin yang melekat pada ras manusia seperti warna kulit, gender, agama, suku, dan adat istiadat. Dan juga rasis ini bisa dikatakan suatu paham yang merasa rasnya tuh paling tinggi di antara yang lain. Contoh, seperti ras kulit putih yang merasa rasnya mereka itu lebih tinggi atau lebih istimewa dibandingkan ras kulit hitam. Jadi pertanyaan ini tuh pasti udah sering kalian dengar di TV, di media sosial, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku mau sharing sedikit ini tentang rasisme di lingkungan aku. Jadi ini cerita dari tetangga aku. Dia bercerita bahwa dulu waktu dia masih SMP, dia mengalami rasisme di sekolahnya, yang dimana dia ini kan berkulit hitam. Teman-temannya selalu mengejek dia dan mengatakan bahwa dia tuh jelek, buluk, terus gak pernah mandi. Pada saat itu dia merasa tertekan dan juga membuat dia menjadi tidak ingin bersekolah lagi karena diejek seperti itu. Tapi tidak semua temannya melakukan pembulian atau pengejekan itu. Ada juga temannya yang sangat menghormati perbedaan tersebut dan juga mengatakan kepada si A ini kalau si A ini cantik apa adanya. Baru dia juga mengatakan cantik itu dilihat dari inner beauty-nya. Inner beauty adalah cantik yang tidak harus putih, tapi cantik yang sebenarnya itu adalah cantik dari dalam diri kita. Setelah itu dia mulai tidak peduli dengan ejekan orang lain dan mulai menanamkan dalam dirinya kalau dia cantik dan menganggap bahwa ejekan itu menjadi motivasi dia untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang dia sudah menjadi kuat yang sangat disegani di lingkungannya. Nah, secara psikologis, mengapa orang itu menganggap kulit putih itu cantik dan kulit hitam itu jelek? Itu bisa kita lihat dari awal mula terjadinya rasisme. Akar rasisme ini bisa dijalar dari bagaimana konstruksi ide yang dibentuk untuk alasan dan tujuan tertentu. Jadi secara sederhana, ide dan kepercayaan yang salah ini membentuk prasangka yang bisa jadi buruk, bisa jadi juga baik. Nah, kalau prasangka buruk inilah yang ditakutkan karena akan menghasilkan diskriminasi. Nah, diskriminasi inilah adalah produk intelektual manusia yang berakar dari kesalahan kognitif dalam ilmu psikologi. Kognitif adalah prosesor yang mengelola seluruh informasi yang kemudian menghasilkan keputusan dan tindakan. Contoh, mereka udah terdoktrin atau terpengaruh dari budaya luar, yaitu menganggap ras putih ini lebih istimewa dibandingkan ras hitam itu sendiri. Nah, itulah penjelasanku
Untuk pertanyaan pertama, jadi pengen tahu gimana tanggapan kalian atau menurut versi kalian deh tentang perbedaan ras ini. Oke, lanjut final question atau pertanyaan kedua. Kali ini aku ingin membahas pertanyaan apa yang membuat orang merasa iri. Jadi aku sering banget nih dengar dari cerita teman-teman aku di sekolah cerita tentang iri hati, yang dimana mereka merasa iri dengan seseorang yang lebih baik dari mereka. Contohnya nih, aku punya sedikit cerita dari temen aku, yaitu ada 2 orang yang berteman, tapi salah satunya memiliki perasaan iri. Jadi ceritanya si A ini adalah orang yang cerdas dan selalu baik kepada semua orang dan tidak pernah berperilaku yang buruk. Makanya si A ini memiliki banyak teman dan disayangi guru. Sedangkan si B ini cerdas namun perilakunya buruk dan suka ngomongin orang dari belakang atau menjelek-jelekan orang dari belakang. Suatu ketika pembagian ranking terjadi di sekolah. Si A ini mendapatkan ranking 1 dan si B mendapatkan ranking 2. Si B ini tidak terima dan dia sangat membenci si A karena bukan dia yang mendapatkan ranking 1 dan merasa terkalahkan nilainya. Jadi si B ini memberitahu semua teman kelasnya bahwa si A ini mencontek. Makanya bisa mendapatkan ranking 1. Dia memberitahu ini supaya mereka, teman-temannya si A ini, menjauhi dan membenci si A. Tapi tentu saja temannya si A ini, teman-temannya si A ini tidak percaya karena sifatnya yang tadi yang baik dan ramah. Justru sebaliknya, mereka malah semakin tidak suka dengan si B karena menjelek-jelekan si A. Nah, sekarang kita analisis menggunakan metode psikologi dan ilmiah dari cerita tersebut. Jadi, kalau secara ilmiah dan psikologi, iri adalah perasaan yang muncul karena keinginan akan sesuatu. Dari web yang saya baca, iri hati ini masuk ke dalam proses evaluasi sebagai dasar dari sifat kompetitif manusia. Saat merasa iri, manusia secara natural akan berusaha untuk mencapai atau memiliki hal yang dia inginkan atau mereka inginkan. Oleh karena itu, muncullah kompetisi. Rasa iri hati ini terbagi menjadi 2 emosi. Emosi yang pertama yaitu emosi yang jahat. Emosi yang jahat inilah biasanya iri hati yang fokus pada orang yang mencapai atau yang diikuti dengan rasa kesal, benci, dan ingin merampas hal yang diinginkannya. Itu tidak baik ya guys. Sedangkan kalau iri hati jinak, yaitu ia berpikir bahwa orang tersebut memang pantas mendapatkan prestasi tersebut tanpa rasa sakit hati yang berlebihan. Sebaliknya, ia akan menjadikan mereka motivasi untuk bisa sama seperti yang mereka irikan atau bahkan menjadi lebih baik. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah iri hati ini baik atau buruk? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke, sekian part 2 ini atau pengembangan dari part 1, video part 1. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan perkataan yang dapat menyinggung kalian, aku minta maaf. Dan thank you for watching me. Sampai jumpa di video part-part selanjutnya. 안녕. 이따 2시 거기서 우리 다시 만나자.